Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk memahaminya. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 3 Maret 2026, yaitu yang ditulis dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua yang mendengarkan firman ini, kita ini adalah anggota jemaat. Baik itu pendeta, penatua, dan jemaat Padita Parhalado Dohotruas, itu adalah satu kesatuan di dalam gereja, di dalam persekutuan. Kalau kita kaitkan ini dengan konteks misalnya di tengah-tengah resort Surabaya Selatan, maka di dalamnya ada Dukuh Kupang, Mojokerto, Jombang. 3 gereja yang ada dalam satu payung resort Surabaya Selatan. Kalau ada di sini jemaat Dukuh Kupang, maka ada lagi pembagiannya. Ada sektor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun sekalipun dipisahkan dalam sektor-sektor, semuanya adalah satu kesatuan di dalam gereja HKBP Dukuh Kupang. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa perlu dibagi ke wilayah-wilayah? Selain hanya soal efektivitas jarak tempuh, wilayah cakupan, tapi ada satu hal penting yang mungkin sering kita lupakan. Mengapa di gereja ada pembagian sektor wilayah? Supaya semua yang ada dalam sektor itu saling hidup dalam kasih, saling hidup dalam doa, saling hidup di dalam iman, saling menopang, saling mendoakan. Itulah kenapa kalau kita adakan pertaniangan sektor ibadah keluarga, itu akan melibatkan orang-orang yang ada di sektor itu. Jemaat sektor 1 akan bersama-sama pertaniangan dengan jemaat sektor 1. Jemaat di sektor 2 akan bersama-sama beribadah dengan jemaat di sektor 2. Bukan mau mengkotak-kotakkan, tetapi gereja ingin jemaat yang dalam wilayah paling dekat itu bisa menjadi support system bagi sesamanya. Nah, inilah yang mau ditekankan surat Filemon yang kita baca ini, Amang dan Inang. Supaya persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi perkumpulan persekutuan pada akhirnya tujuannya untuk apa? Untuk Kristus, bukan untuk persekutuan itu sendiri. Kalau ada sebuah persekutuan yang hidup, yang kompak, yang bisa sama-sama berdoa, yang bisa sama-sama membuat bakti sosial, yang sama-sama bisa membuat dukungan positif kepada gereja, bukan mau mencondongkan sektor saya paling hebat, sektor dia lebih hebat, bukan itu. Tapi bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus itu saling menopang untuk kemuliaan namanya. Kalau kita pakai analogi seperti tubuh manusia, manusia ini adalah satu kesatuan, keutuhan. Namun di dalam tubuh manusia ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, hidung, dan lain-lain. Semuanya saling mengerjakan yang baik. Tangan untuk
bekerja, kaki juga untuk melangkah, mata untuk melihat. Demikian juga anggota tubuh bagian dalam, jantung untuk memompa darah, lambung untuk mengolah makanan, hati untuk mencerna racun dan lain sebagainya. Jadi semua punya fungsi masing-masing. Demikian juga kita anggota jemaat. Oleh karena itu Amang Inang, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai anggota, sebagai warga jemaat, apa yang telah kita lakukan dalam konteks kita masing-masing? Kalau kita misalnya sebagai anggota jemaat di sektor 1, apa yang telah saya lakukan untuk kemajuan sektor 1? Kalau saya anggota sebuah punguan misalnya, punguan marga atau persangkutan, apa yang telah saya lakukan bagi komunitas saya ini? Apakah yang saya kerjakan untuk kemuliaan saya atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, firman ini mau mengembalikan pekerjaan kita, pelayanan kita tepat pada konteksnya. Kita mau melayani lebih sungguh, kita mau menjadi manusia yang lebih menopang, lebih mengasihi, dan terlebih juga mendoakan. Karena dalam surat ini dikatakan bahwa dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan. Kita didoakan. Maka tugas kita sekali lagi adalah saling mendoakan. Tidak usah jauh-jauh, doakan diri kita sendiri, doakan keluarga kita masing-masing. Lalu setelah itu doakan orang lain, teman kita bekerja, atau tetangga-tetangga kita, atau siapapun itu. Kalau kita baca Amang Inang di definisi di Google, kalau kita buat pertanyaan apa itu doa syafaat, maka doa syafaat definisinya adalah ketika doa itu tidak berpusat hanya pada diri kita, melainkan kepada orang lain. Selama kita hanya mendoakan diri kita, sepanjang apapun doanya, itu belum doa syafaat. Jadi doa syafaat bukan tentang seberapa panjang doa kita, namun siapa-siapa saja yang kita sentuh dan kita ucap melalui doa kita. Oleh karena itu, selamat menjadi pendoa, selamat menjadi penopang bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa seyogyanya segenap persekutuan adalah persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami segenap anggota jemaat-Mu supaya mau mempersembahkan hidup kami, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui keluarga kami, melalui sektor kami, melalui gereja kami, punguan kami, atau dalam skop komunitas lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan mengutus kami ke dunia ini bukan tanpa alasan, melainkan Tuhan ingin kami menyatakan, menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui tindakan kami di dalam keseharian kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mohon Tuhanlah yang menyertai kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya hidup kami menjadi hidup yang senantiasa mengingat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.